Hari ini kita belajar lagi dengan persamaan mutlak, lanjutan dari materi yang kemarin. Anak-anak bisa mengikuti bukunya dan mempelajari contoh-contoh yang ada di bukunya yang ada di halaman 15 sampai dengan halaman 17. Oke, kita mulai contoh dengan contoh yang pertama. Di sini ada 2x dikurang mutlak 2x dikurang dengan 1. Berarti nomor 1 yaitu mutlak 2x dikurang 1 mutlak 7. Berarti anak-anak perlu pahami kalau kita punya syarat yaitu ini misalkan ini adalah fx, ini misal ini adalah k, berarti k itu adalah konstanta. Ini misalkan ini k, misalkan ini fx. Syaratnya itu adalah K-nya itu syaratnya itu K itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa dia harus lebih besar daripada 0? Kalau seandainya nilai di sini adalah min, maka dia tidak memiliki himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dalam persamaan nilai mutlak. Maka nilai K di sini atau yang si 7-nya ini dia tidak boleh negatif. Ingat, Bapak udah jelaskan dari awal bahwa nilai dari mutlak itu selalu nilai positif. Oke. Yang kedua, kita akan mencari nilai ini adalah misalkan syarat yang kedua, ini kita menggunakan dua syarat di sini. Yang pertama, fx-nya itu fx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ini 1. Yang kedua, fx lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0. Berarti kalau dia lebih kecil daripada 0 berarti daerahnya minus. Berarti kalau kita menggunakan berarti yang pertama, daerah pertama, maka mutlak 2x dikurang 1, maka daerah penyelesaian kalau dia pakai yang pertama berarti si positif 7. Berarti kita lakukan x sama dikurang 1 sama dengan 7. Berarti 2x ini pindah luas jadi 7 ditambah 1. Berarti 2x sama dengan 8. Ini sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Habis ini tinggal 4. Berarti x sama dengan 4. Ini daerah penyelesaian untuk yang pertama. Sekarang yang fx lebih kecil dari 0. Berarti daerahnya minus atau di bawahnya 0. Berarti dia 2x dikurang 1 mutlak dari minus. Ini berarti di bawah ini lebih kecil daripada 0. Berarti 2x dikurang 1 berarti daerahnya adalah minus. Berarti sama dengan minus 7. Berarti 2x sama dengan ini pindah luas jadi 7 ditambah minus 7 ditambah 1. Berarti 2x sama dengan minus 6. Berarti sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. Habis x sama dengan minus 3. Berarti HP-nya adalah HP itu adalah himpunan penyelesaian adalah minus 3 dan 4. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari mutlak x ditambah 5 sama dengan minus 7. Ini udah minus, maka kalau dia sudah minus, dia tidak memiliki penyelesaian. Maka ini tidak memiliki penyelesaian. Ingat, dari awal Bapak sudah tekankan bahwa hasil dari nilai mutlak itu K-nya misalkan ini K itu dia selalu lebih besar dari sama dengan 0. Kalau ini udah negatif, K yang di sini negatif, maka dia tidak memiliki daerah penyelesaian sebab dalam mutlak hasilnya selalu positif. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, mutlak dari 4x dikurang 8 sama dengan 0. Ini berarti kalau ini berarti ini K-nya
Ini adalah fx-nya. Berarti yang pertama fx lebih besar daripada sama dengan 0. Ini nomor 1. Maka kita masuki berarti fx dikurang 8 sama dengan 0. Karena 0 ini netral, berarti dia 4x dikurang, berarti pindah 2 sama dengan 8. Berarti sama-sama disederhanakan. Ini jadi 2, berarti x sama dengan 2. Apakah ada negatif 0? Tidak ada. Maka dia cuma butuh satu syarat, yaitu x lebih besar sama dengan 0. Lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini adalah min 5 3x dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Oke. Ini ada beberapa kasus. Yang pertama ada perkalian antara mutlak, ada penjumlahan di luar mutlak, dan ada sama dengan 14. Maka cara yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan dan mengalihkan semua angka yang berada di luar tanda mutlak, seperti minus 5, 4. Gimana caranya? Kita akan satu persatu satukan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Berarti minus 5 3x dikurang 7, ini pindah ruas jadi 14. Kalau dia pindah ruas, maka ini akan jadi 4 pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 4. Maka ini berarti 14 dikurang 4 sama dengan 10. Sekarang ini masih ada angka di luar mutlak, maka ini untuk menghabiskan ini kita sama-sama sederhanakan. Ini kan negatif, berarti sama-sama dibagi negatif 5. Berarti dibagi negatif 5, ini dibagi negatif 5, hasilnya ini habis, berarti 3x. Berarti 10 dibagi minus 5 sama dengan minus 2. Sekarang kita ketemu k-nya. Berarti k-nya negatif 2. Berarti k-nya k sama dengan min 2. Maka dia tidak memiliki daerah penyelesaian. Tidak memiliki daerah penyelesaian. Sebab nilainya udah negatif 2, sementara dalam mutlak selalu positif. Itu sampai di situ cara mengerjakannya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 5. Contoh nomor 5 yaitu mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan mutlak dari x ditambah 3. Oke, ini sebenarnya kita sama-sama untuk menyelesaikan ini. Kita misalkan ini adalah fx, ini adalah gx, sama-sama gx ada, karena sama-sama ada x, berarti ini coret fungsinya, fungsi fx dan fungsi gx kita misalkan. Terus ini adalah kita sama-sama kuadratkan 2x dikurang 1 mutlak sama dengan x ditambah 3. Untuk menyelesaikan ini kita sama-sama kuadratin kedua ruas. Berarti ini kita kuadratin sama dengan 2x dikurang 1 dikuadratkan jadi x ditambah 3 dikuadratkan. Oke, kalau kita kuadratkan maka mutlaknya akan hilang. Ini kita bisa bikin jadinya 2x dikurang 1 sama dengan x dikurang tambah 3 kuadrat. Oke, kita misalkan ini sama dengan a, ini sama dengan b. Tapi karena ada kuadrat berarti a kuadrat, b kuadrat, karena dia sama-sama kuadrat. Masih ingat sifat seperti ini? Kalau dia punya a kuadrat dikurang b kuadrat, ini kalau kita ini sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, faktornya adalah a kuadrat dikurang b a
dikurang B dikali A ditambah B sama dengan, karena sama dengan 0. Ini faktornya, faktor dari sini adalah ini semua. Kita uji apakah kembali ke bentuk awal. A kali A kuadrat. A kali AB sama dengan plus AB. Min B kali A berarti min AB. Min B kali plus B sama dengan plus min B kuadrat sama dengan 0. Berarti ada yang sama, variabelnya sama dan koefisiennya sama-sama, berarti habis. Cuma beda tandanya aja, berarti habis. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Berarti kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Hampir sama dengan ini. Berarti ini juga A, ini B. Oke. Udah ya. Sekarang kita akan coba mengerjakan ini. Ini berarti A kuadrat. Ini kan B-nya, berarti B kuadrat. Oke, kita pindah ruas sama A kuadrat. Berarti kalau dia pindah ruas dikurang B kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita ganti A itu dengan nilai ini. Berarti ini A-nya. Berarti A, berarti ini adalah A-nya. Ini semua yang nilai A semua ini adalah A semua ini. Ini A, ini B semua ini. Berarti kita ganti 2x dikurang 1 kuadrat dikurang x ditambah 3 kuadrat. Oke, sama dengan 0. Oke, sekarang kita pakai yang kita berfaktor tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan faktornya adalah A ditambah B dikali A dikurang B. Berarti ini adalah A-nya, berarti ini adalah bisa dijadikan adalah 2x dikurang 1. Ini 2x dikurang 1 ditambah yang ini berarti x ditambah 3 dikali berarti 2x dikurang 1. Ini satu kesatuan ini A kuadrat sama ini B kuadrat sama ini. Ini karena tambah berarti di sini kurang x ditambah 3. Oke. Sekarang kita lihat berarti ini adalah 2x. Ini satu dulu 2x dikurang 1. Ini kita selesaikan satu dulu ya. Plus berarti plus x plus kali plus 3. Ini 1 dikali 2x dikurang 1. Min kali x min x. Terus min kali plus min kali plus berarti min 3 ya. Cara ada yang bisa dijemahkan di sini. Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Berarti ini adalah 2x ditambah 3 x berarti sama dengan 3x. Yang satunya adalah 2. Berarti ada ini berarti minus 1 ditambah 3 sama dengan minus positif 2. Ini adalah satu kesatuan sama dengan dan dikali 2x dikurang min x sama dengan x ya. Sama dengan x. Karena 2 dikurang 1 sama dengan 1 berarti x. Min 1 dikurang 3 sama dengan minus 4. Berarti penyelesaian sama dengan, berarti yang pertama ini adalah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang satu adalah x ditambah dikurang 4 sama dengan 0. Berarti ini adalah x 3x dipindah ruas jadi minus 2. Berarti kalau 3x berarti sama-sama dibagi 3 berarti minus 2x per 3. Yang satunya adalah x langsung pindah ruas berarti pindah ruas jadi positif. Berarti HP-nya HP sama dengan minus 2 per 3,4. Sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami, diperhatikan dulu. Oke, contoh lain yang hampir sama dengan contoh nomor 5, biar lebih jelas lagi, Bapak akan kasih contoh yang sama lagi. Pengerjaannya sama. Ini kita misalkan ini A semua, A kuadrat, ini B kuadrat. Berarti kita misalkan yang berarti ini adalah 4x dikurang 2 mutlak kuadrat sama dengan mutlak x ditambah 7 kuadrat. Oke.
Berarti ini kita bisa ganti 4x dikurang 2 pangkat 2 x ditambah 7 pangkat 2. Berarti sama-sama pindah ruas. Di 4x dikurang 2 pangkat 2 dikurang. Berarti kalau dia pindah ruas berarti jadi minus x ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 0. Kita selalu bersama dengan 0. Oke, sekarang udah ketemu ini, kita pakai yang tadi yang persamaan, yang pemfaktoran. Berarti a kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan a ditambah b dikali a dikurang b sama dengan 0. Berarti ini a semua, ini a semua, ini b semuanya ini. Berarti kita masukin, berarti kita pakai yang ini, berarti a hanya berarti 4x dikurang 2 ini dulu. Oke. Ditambah b nya ini x ditambah 7 dikali faktornya yang kedua hanya 4x dikurang 2 dikurang ini dikurang b nya ini b nya berarti x ditambah 7 sama dengan 0 berarti sama dengan ini 4 ini kan ada yang sama, berarti 4 ya kita buat dulu yang satu kali dulu 4x dikurang 2 ini 4x dikurang 2 berarti ini plus kali plus berarti plus ya ditambah x plus kali plus tambah 7. Oke, baru dikali yang sebelahnya 4x dikurang 2 ini kali ke dalam minus kali plus minus 2 minus x minus kali 7 minus 7 baru tutup kurang sama dengan 0. Jadi ada yang kita bisa jumlahkan di sini. Berarti ini kan ada sama-sama x, berarti 4x ditambah x sama dengan 5x minus 2 ditambah 7 hasilnya plus 5 dikali ini sekarang 4x dikurang x hasilnya 3x minus 2 dikurang 7 berarti minus 2 utang, dia berutang lagi 7 berarti utangnya bertambah jadi 9 sama dengan 0. Oke, cara kita tambah di sini berarti ini kita satu-satu, berarti ini adalah 5x ditambah 5 sama dengan 0 dan 3x dikurang 9 sama dengan 0. Berarti ini 5x kita pindah ruas jadi negatif 5. Tapi sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 5 jadinya x sama dengan minus 1. Sama-sama dibagi 5. Ini 3x pindah ruas jadi positif. Berarti jadinya 9. Sama-sama dibagi, sama-sama disederhanakan itu dibagi 3 berarti x sama dengan 3. Berarti HP sama dengan berarti mana yang terkecil ya 1,3. Jadi begitulah cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk materi selanjutnya silakan anak-anak dipelajari lagi.